Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Time Travel. Lagi-lagi Mas Anton berhalangan hadir dan mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ngeliat saya sendirian. Karena di episode kali ini kita pengen cerita tentang situasi yang baru aja terjadi. Adanya saya baru baca berita juga kalau ternyata di awal April itu ada benda langit yang jatuh ke beberapa wilayah di Indonesia. Satu itu ada di Lampung, satu lagi ada di Karawang, Jawa Barat. Nah, videonya ada tuh cukup viral lah di TikTok sama di Instagram, di YouTube juga kayaknya ada. Dan dari berita yang ada yang sempat saya baca sedikit bahwa kabarnya kalau benda yang jatuh dari langit ke Lampung, ke kota Lampung itu sudah diidentifikasi bekas roket dari Cina kalau saya nggak salah. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi Sobat Interval. Tapi sebenarnya yang di Karawang itu masih jadi berita hangat. Itu apa? Dan belum ada kabar yang memverifikasi kalau itu roket kah atau itu justru asteroid. Kalau Sobat Time Travel udah nonton episode kita yang membahas tentang Apovit, di situ kita cerita tentang adanya batu asteroid yang sangat besar, yang secara data analisa dari para astronom itu lagi mengarah ke orbitnya bumi. Ternyata bukan hanya sekedar itu. Kalau kita baca berita, kita ngelihat data, setiap harinya tuh ada benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Mau itu mungkin dia dekat sama bumi, akhirnya ketarik, atau memang mengarahnya ke sini. Nah, kalau bisa dihubung-hubungkan dengan peristiwa yang baru aja terjadi di Karawang, karena belum ada yang mengidentifikasi lah bahwa itu apa, berita resminya belum ada itu apa gitu. Secara yang terlihat gini, yang namanya benda langit, mau itu dia satelit bekas atau misalnya justru itu asteroid, benda-benda batu-batu langit, yang saya pahami adalah di mana benda tersebut sudah tidak ada daya kontrol, yang akhirnya dia tidak tertahan pada orbitnya sendiri, akhirnya bisa masuk ke radarnya gravitasi bumi, yang sering kali kita cerita bahwa bumi itu lagi mencuat energinya. Bumi lagi mencuat energinya, efeknya sayap-sayap bumi itu semakin mengembang. Maka kalau ada benda yang tidak terkontrol di sekeliling bumi, bisa aja benda itu ketarik sama medan gravitasinya bumi, yang akhirnya jadi ya meteor jatuh gitu, benda langit yang jatuh. Begitu pula kalau ada satelit yang sudah tidak terpakai dari suatu negara, biasanya satelit itu mengorbit di ketinggian tertentu dari atmosfernya bumi. Kalau dia sudah tidak ada energi yang mengontrolnya, entah dari pusatnya atau bagaimana, bisa aja ketika dia udah keluar dari orbit terbangnya, lalu ternyata gaya gravitasi bumi lagi mencuat energinya, bisa juga ketarik. Yang seakan-akan secara kasat mata itu kayak benda langit yang jatuh, kayak meteor jatuh, karena kan juga terbakar. Nah, ada momen-momen dimana saya dikasih lihat kalau, nah, oke lah Sobat Interval, yang dari tadi saya bahas itu berita umum lah ya, informasi yang mungkin Sobat Interval udah tahu dan juga bisa baca di mana-mana. Tapi ternyata ketika saya lagi baca berita itu, saya lagi dengar informasi tentang berita tersebut, ada sebuah pandangan spirit yang muncul, yang diizinkan untuk diperlihatkan. Ternyata batu-batu yang ada di sekitar bumi itu jumlahnya banyak sekali. Mau kecil, mau sedang, mau yang agak besar. Di episode sebelumnya juga cerita. Tapi ternyata
benda-benda tersebut, batu-batuan tersebut, kalau dilihat itu ada yang naikinnya, ada wujud yang terlihat. Mungkin secara bahasa saya itu ada wujud manifestasinya. Bentukannya kayak orang. Mungkin karena saya manusia, jadi bentuknya seperti orang yang terlihat. Terus jumlahnya banyak dan tiap waktu itu selalu melintas, kayak punya jalurnya sendiri terbang. Ada yang kalau batunya lebih besar, bentukannya juga seperti lebih berwibawa. Kalau yang kecil, ya seperti orang yang biasa aja bentukannya. Mereka itu melintas. Kalau yang terlihat, ada kalanya beberapa wujud-wujud itu, sosok-sosok manifestasi itu, ngelihat ke arah bumi. Sambil melintas, sambil terbang di atas batu itu, sambil ngeliat ke arah bumi. Terus pergi. Nanti ada lagi. Melintas, ngeliat, terus pergi. Nah, ketika ada batu yang akhirnya ketarik ke bumi, si wujud manifestasi itu tetap ada sampai akhirnya benda itu mendarat di daratannya bumi. Ada satu hal pembelajaran yang saya pahami bahwa ternyata kita hidup di bumi itu nggak sendirian. Kenapa? Ya karena itu di luar bumi itu banyak sekali makhluk yang hidup di luar angkasa sana. Kalau mungkin orang bilang itu alien, tapi kalau saya bilang itu ya wujud manifestasi. Mungkin dengan alien itu bisa berbeda lagi definisinya. Kenapa? Karena mereka itu secara kasat mata seperti benda alam, benda langit, tapi di dimensi lainnya itu mereka punya wujudnya sendiri, punya wujudnya masing-masing, dan punya tempatnya sendiri yang bukan satu landscape dengan manusia. Tapi ternyata dari banyaknya batu-batu yang ada sampai jatuh ke bumi, semakin kesini semakin banyak yang melihat ke arah bumi. Bumi seringkali kita cerita bahwa energinya lagi mencuat. Di episode sebelumnya juga kita udah cerita dari para leluhur bahwa yang namanya zaman sekarang sampai ke zaman nanti, antara bawah sama atas itu saling berpengaruh. Bawah mempengaruhi atas, dan atas mempengaruhi juga yang bawah. Jadi kalau ada benda langit yang sudah tidak terkontrol oleh daya energinya sendiri atau dari pusatnya, maka bisa aja akhirnya lepas dari orbit terbangnya, kemudian ketarik sama gravitasinya bumi yang lagi menyala, yang lagi mencuat. Dan semakin kesini cerita dari para leluhur, ya semakin eskalasinya semakin meningkat, frekuensinya semakin rapat, sampai akhirnya ya kalau sobat time travel yang ngikutin time travel ya hafal pasti. Pada akhirnya bisa aja menjadi satu titik temu, menjadi sebuah titik klimaks di suatu waktu yang akan datang. Mungkin ada bahasa yang lebih sederhananya begini, akhirnya menjadi satu titik klimaks di penghujung suatu masa yang akan datang. Sebenarnya agak susah kalau cerita ini sendiri karena nggak ada yang ngegayat Mas Anton, yang nggak ada. Tapi mudah-mudahan di episode kali ini Sobat Time Travel bisa nemu poin-poin yang mudah-mudahan bisa ada manfaatnya untuk kehidupan kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe untuk selalu terhubung di episode-episode kita yang terbaru. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.